Pemirsa, tentu kita sepakat bahwa pekerja rumah tangga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Namun hingga saat ini, rancangan undang-undang terkait perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT nyaris belum selesai dalam waktu 22 tahun dibahas, dan Badan Legislasi DPR RI tentunya kembali bergulir untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang ini dan terus menerima masukan. Dan kali ini kami akan berdiskusi terkait bagaimana progres dari RUU PPRT ini dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, Bapak Ahmad Irawan dari fraksi Golkar. Bapak, terima kasih atas waktunya. Tadi kita lihat bahwa Balik DPR RI secara spesifik nih di masa reses masih giat untuk melaksanakan menerima masukan dan juga pendapat terkait dengan rancangan undang-undang PPRT ini. Dan kira-kira poin apa saja nih Pak yang tentu menjadi perhatian dari Balik untuk bisa memberikan keadilan dan juga kepastian dan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia, Pak? Jadi begini, tadi kami melangsungkan rapat bersama ekspor, bersama ahli dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memang concern dalam isu perlindungan pekerja rumah tangga ini, dan kebetulan tadi dari salah satu narasumber itu juga sebenarnya mantan anggota DPR RI yang ikut memprakarsai pada saat itu, berinisiatif untuk mengajukan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan beliau mengatakan ini sudah 22 tahun. Nah, makanya kami juga tadi mempertegas bahwa sebenarnya RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini itu salah satu RUU yang menjadi fokus utama dari Badan Legislasi DPR. Itu tentu menjadi satu gambaran message politik bahwa DPR juga sangat fokus dan concern terhadap RUU ini, sehingga dengan keseriusan tersebutlah bahkan pimpinan menetapkan bahwa kita melaksanakan rapat dengar pendapat pada masa reses ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu bahwa mendengarkan masukan publik ini bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, meaningful participation, agar kemudian kita bisa menghasilkan satu rumusan norma yang berkualitas yang bisa kita implementasikan, kemudian bisa memang memberikan manfaat hukum bagi para pihak, bagi masyarakat kita, bisa memberikan perlindungan, terus bisa memberikan afirmasi terhadap perlindungan pekerja rumah tangga itu sendiri. Nah, yang selanjutnya tentu bahwa terkait dengan kesungguhan Badan Legislasi itu tidak perlu diragukan lagi. Tadi banyak desakan dan mempertanyakan terkait dengan lamanya pembahasan RUU ini. Sebenarnya yang lama tidaknya proses ini bukan karena kami tidak ingin membahas atau apa, tapi kami ingin menghasilkan satu rumusan undang-undang yang memang itu bisa baik dan berlangsung lama, dan kaitannya berbagai substansi pokok dalam RUU ini. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan hubungan kontraktual antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Itu yang kami susun formula rumusan yang tegas antara masing-masing pihak, agar kemudian timbul satu hubungan kerja yang lebih manusiawi, terus kemudian fleksibel, kemudian bisa bermanfaat. Makanya kemudian ada beberapa hal yang substantif yang kami cantumkan dalam RUU tersebut untuk kemudian dicantumkan dalam kontrak para pihak ketika kemudian satu rumah tangga itu menggunakan jasa pekerja rumah tangga. Yang kedua juga yang pokok kami cantumkan itu dalam norma tersebut kaitannya kewajiban negara kaitannya dengan asuransi kesehatan, kemudian asuransi jaminan kerja ya, ketenaga kerjaan. Itu juga kami cantumkan sebagai bentuk perlindungan warga negara, karena bagaimanapun pekerja rumah tangga ini juga adalah warga negara kita yang harus kita lindungi dan hormati hak konstitusional. Tapi ada satu hal juga kami tegaskan tadi, bahwa adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini itu
adalah salah satu bentuk satu keberpihakan negara. Yang kedua bukan berarti bahwa negara lepas tanggung jawab kaitannya dengan penyediaan lapangan pekerja, karena kaitannya dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Jadi jangan dilihat bahwa adanya undang-undang pekerja rumah tangga ini itu menggeser yang seharusnya menjadi kewajiban negara menjadi kewajiban warga negara. Jadi ini tetap menjadi kewajiban negara untuk kemudian memberikan penghidupan yang layak kepada warga negara. Tentu kita sama-sama sepakat bahwa rancangan undang-undang PPRT ini menjadi jawaban terkait dengan perlindungan hukum dan juga kepastian hak dan keadilan bagi para PRT ya Pak. Nah sedikit Pak, mungkin sedikit saja terkait dengan pengawasan dari Badan Legislasi dan juga DPR RI secara keseluruhan agar nanti proses berjalannya undang-undang ini jika sudah ditetapkan akan benar-benar menguntungkan bagi seluruh pihak terutama untuk PRT. Ya tentu kan Badan Legislasi memiliki satu kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap setiap produk legislasi yang telah disahkan menjadi satu undang-undang dan mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden. Tentu kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan nantinya terhadap implementasi undang-undang ini, yang tetapi itu nanti kita akan lihat seperti apa cara kita dalam mengawasi implementasinya. Tetapi yang paling penting fokus bagi kami saat ini adalah bagaimana undang-undang ini bisa segera disahkan, dan fraksi Partai Golkar juga ikut mendorong agar RUU ini bisa segera disahkan, namun dengan rumusan yang memang menjamin hak konstitusional masing-masing warga negara tersebut. Terima kasih Pak Ahmad Irawan. Tentu masyarakat juga sangat menantikan akan disahkannya RUU PPRT ini, dan tentu masyarakat juga menitipkan kepada Badan Legislasi DPR RI agar as soon as possible, secepat mungkin rancangan undang-undang ini, PPRT ini bisa segera disahkan dan juga bisa memberikan kepastian hukum, keadilan hak kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Sekian dari saya, kembali ke studio.